Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kiralabaya Shande, Kiralabaya Shanda, Kiralabaya Shekaralabaya Ralabaya 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 Ralabaya, Kiralabaya Shande, Kiralabaya Shekaralabaya Ralabaya 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 Ralabaya, Kiralabaya Shanda, Kiralabaya Shekaralabaya Ralabaya 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 Ralabaya, Kiralabaya Shande, Kiralabaya Shekaralabaya Ralabaya 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 Ralabaya, Shekaralabaya Ralabaya 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 Ralabaya. Biar pagi ini jadi kerinduan setiap kita, saudara. Biar setiap langkah dan keputusan kita, biar Roh Kudus pimpin, Roh Kudus pimpin. Haleluya Tuhan. Di kerinduan kami Tuhan, di kerinduan kami. Syaralabaya Shekaralabaya Ralabaya Shekaralabaya Ralabaya Ralabaya. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami, ya Roh Kudus. Ikaralabaya Shande, Ikaralabaya Shanda. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan
dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu ku berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Hikaralabaya shanda, hikaralabaya shanda, ralabaya ralabaya, shikaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya, shikaralabaya ralabaya, hikaralabaya shikaralabo. Pimpin kami Tuhan, hikaralabaya shanda, hikaralabaya shanda, ralabaya shikaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya, shikaralabaya, hikaralabaya shanda, ralabaya 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 shanda, ralabaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kehidupan. Kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami teringat Tuhan, firman-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami teringat Tuhan, saudara-saudara kami yang Tuhan masih terus dalam pergumulan kesembuhan di rumah-rumah maupun rumah sakit yang merindukan kesembuhan dan mereka mau datang saat ini Tuhan saat teduh. Hamba berdoa Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kau jamah Tuhan. Ada pengharapan, ada hope, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada mereka semua dan kepada kami semua. Dan buat setiap kerabat kami, saudara kami yang telah berpulang, semuanya itu Tuhan janjikan berikan tubuh kemuliaan yang baru. Sehingga kami tidak perlu sedih lagi bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan yang baru. Dan biarlah kami yang masih ada saat ini Tuhan, yang masih hidup saat ini, kami mau menjalankan hidup kami dipimpin Tuhan Bapa. Bentuklah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan seturut firman-Mu. Kuasai setiap kami Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa saudara ya. Katakan aku sehat ya. Aku kuat saudara. Hari-hari seperti ini kita harus memiliki spirit. Kita harus memiliki sukacita yang luar biasa. Sehingga apapun pandemi, situasi yang terburuk sekalipun tidak akan meruntuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia memberikan janji pengharapan, sukacita yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudara kita akan belajar hari ini ya. Saya diberi judul tentang kepemimpinan saudara.
Bukan suatu kebetulan. Saudara, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita. Kita baca di Matius 23 ayat 11. Tuhan Yesus berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, kita akan pelajari nanti. Saudara, hari-hari ini, ya, dunia sedang membawa bahkan menyeret kita kepada nilai-nilai kebesaran, kemuliaan yang diukur dari hal-hal materi. Misalnya seperti kekuasaan, kepemilikan, harta, martabat, kedudukan. Bahkan hari-hari ini keluar istilah seperti kesultanan, saudara ya. Walaupun dalam candaan gurauan, tapi itu sudah menunjukkan bahwa seseorang memiliki harta kekayaan. Semua dinilai dari materi, saudara. Mereka mau memimpin dalam hal-hal popularitas, saudara, dengan cara-cara seperti itu, saudara, yang dikasih Tuhan. Saudara, kekhawatiran saya ketika saya merenung judul ini, saudara, saya renungkan ternyata dunia ini sedang membangun mentalitas keakuan, saudara, di mana semua orang dibawa oleh dunia ini dengan membawa label keakuan, saudara. Seperti misalnya, kita kan sudah biasa dengar tamu adalah raja, benar saudara? Di toko-toko tamu adalah raja. Di mana? Di bank, ya, di restoran tamu adalah raja. Ya, setiap tamu yang hadir selalu diperlakukan seperti raja. Sehingga ketika tamu itu datang, kita datang dan tidak dilayani, kita akan protes. Mana ini? Belum datang makananku, ya. Karena apa? Kita dibiasakan memiliki mentalitas seorang yang pengennya dilayani. Mental keakuan itu secara tidak sadar sedang dibentuk oleh dunia ini, saudara. Saudaraku, mari kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengukur kebesaran itu bukan dari materi, saudara. Ya, Tuhan tidak menilai kebesaran, kehebatan kita, ya, dari apa? Dari kemampuan kita meraih materi saja. Tetapi justru Tuhan mau dari pelayanan kita, saudara. Kenapa bisa demikian? Karena tadi di Markus 10 ayat 43 dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ternyata melayani Tuhan itu sama saja kita dengan bagaimana melayani orang lain. Bukankah di hukum kasih dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk melayani orang lain. Tuhan menaruh kita untuk menjadi pelayan dulu. Banyak pengusaha, banyak pemimpin, entrepreneur yang sudah berhasil, mereka mulai karir mereka dari menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba. Dan mereka meniti karir menjadi CEO, saudara. Kita sudah melihat banyak contoh. Tidak ada menjadi pemimpin yang tiba-tiba menjadi leader. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kalau sampai terjadi begitu, berantakan, saudara. Karena nggak punya pengalaman bagaimana menghandle problem-problem masalah yang dihadapi. Saudara, kita tahu bahwa banyak buku-buku yang mengajarkan tentang leadership. Ya, John Maxwell contohnya, ya, mengajarkan bagaimana how to be a good leadership. Tetapi sangat sedikit sekali buku yang mengajarkan tentang bagaimana menjadi pelayan yang sejati. Ini penting, saudara, kaitannya dengan yang tadi Tuhan Yesus bilang. Jika engkau menjadi yang terbesar, jadilah pelayan di antara semua orang. Jika saudara kita mau menjadi pemimpin, jadilah kita pelayan, saudara. Saya belajar dari gembala kita Yesus Kristus, saudara. Dia menuntun jemaatnya, dia menuntun murid-muridnya dan para pengikutnya saat itu. Pada saat dia mengajar di berbagai tempat, melakukan mukjizat, dia menuntun bagaimana kasih Allah nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Dan itu yang kita pelajari, saudara, bersama-sama. Yuk, kita menjadi orang-orang yang mau dipimpin Tuhan dan mau untuk belajar menyenangkan orang-orang yang di sekitar kita dengan cara menuntun mereka. Karena kalau bicara tentang kepemimpinan, kita tuh sebenarnya dituntut seorang pemimpin itu membawa keadaan yang lebih baik. Membawa anggota kita kepada keadaan yang lebih baik. Bahkan lebih baik dari kita. Itulah satu kebanggaan dari seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin adalah bangga, bahagia ketika anggota yang dipimpinnya naik pesat dan bahkan melesat jauh, saudara.
dan diberkati Tuhan dalam pelayanan maupun pekerjaan saudara. Dan itulah ciri-ciri orang yang berhasil saudara. Dan saya percaya setiap kita memiliki hal-hal seperti itu saudara ya. Jangan sampai kita memiliki hati mau menjadi pemimpin, tapi tidak mau menjadi pelayan. Tetapi barang siapa yang mau memiliki hati untuk melayani, yuk sama-sama kita menjadi pemimpin, tapi kita harus juga berani untuk melayani. Melayani sesama kita, bahkan sampai yang paling dasar pun, sampai orang-orang yang termarginal pun saudara, kita jangkau. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah-rumah yang belum tergabung dalam KUL, mari bergabung dalam KUL. Di sini saudara akan dibangun, dipimpin, dibina sesuai dengan Tuhan Yesus ajarkan. Di mana kita akan saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan. Dan kita akan saling memberkati saudara. Saudara, mari kita miliki semangat hidup ya. Mari kita mau dibentuk, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi orang yang keluar memberontak dari kepemimpinan leader kita. Kita mau dibentuk saudara. Dengan saudara mau dibentuk, saudara mau taat, saudara mau penundukan diri, dan saudara akan mendapatkan berkat Tuhan lewat promosi maupun lewat setiap peluang-peluang yang Tuhan berikan dari tempat lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bagi saudaraku yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam perekonomian yang sedang turun, saya berdoa saudara, mulai setia, perkara kecil Tuhan pasti akan berikan perkara yang besar. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat ini Bapa. Kami melihat karya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mau melihat Tuhan memakai kami menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami menyadari Tuhan, pakailah sisa hidup kami ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang ajaib Bapa. Kami gak mau ketinggalan Tuhan. Kami mau mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti pimpinan dari leader-leader kami Tuhan. Dan kami mau tunduk Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah kami mau dipimpin, kami mau memiliki hati seorang murid. Dan kami mau memiliki hati seorang yang mau dipimpin dan mau dibentuk oleh Tuhan. Lewat setiap kehidupan yang kami jalani. Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan. Pimpin kami ya Bapa. Kau berkati para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau jamah dan sembuhkan jika mereka sakit Tuhan. Bagi yang susah Kau hiburkan Tuhan. Bagi yang lemah Kau kuatkan ya Bapa. Bagi yang miskin Kau berikan kecukupan, kekayaan Tuhan berlipat-lipat. Dan kami mau Tuhan turut hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat pekerjaan Allah terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Dan kami memulai hari ini bersama Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. God bless you. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap.